Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Aryo Hanindu Jati, nomor presensi 9 dan kelas 102. Saya akan meringkas bab PAI 6, 7, dan 8, kelas 10, karena kebetulan saya juga kelas 10. Mari kita lakukan bab pertama ini dengan ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 3 topik penting dalam agama, Islam, dan budi pekerti. Ya, lebih tepatnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu bab 6, 7, dan 8. Mari kita simak dengan baik-baik dan pahami juga ya. Bab 6, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini artinya Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang segala hal yang bisa mendekatkan kita padanya, seperti pacaran bebas, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau berpakaian tidak sopan. Zina bukan hanya dosa besar, tapi juga merusak kehormatan, masa depan, bahkan bisa berdampak sosial dan psikologis. Maka mari kita jaga diri, jaga pergaulan, dan pilih teman yang baik. Oke, saya akan menjelaskan di sini sedikit kenapa di bab 6 ini materinya tentang zina seperti ini. Padahal kita semua memang pernah atau sering mendengar hal gini. Di zaman 2025 ini kita tidak asing dengan yang namanya pacaran kan. Itu sudah semakin meningkatnya maraknya orang pacaran. Selain itu saya juga memiliki pengalaman. Saya selalu duduk di tempat-tempat umum yang membuat saya nyaman. Namun di sisi lain ada orang yang beragama Islam, namun mereka itu sedang melakukan berduaan, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka juga asik berdekatan. Selain itu umur mereka juga masih tergolong muda. Saya memiliki rasa curiga jika mereka menjadi kekasih atau pacaran seperti itu. Padahal di agama kita sudah dilarang dengan yang namanya pacaran. Selain itu, kita pasti akan sering menemukan orang-orang yang pacaran. Saya pasti menjamin hal tersebut. Selain itu, kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, contoh dari pacaran itu ada 2 ini. Tapi yang kanan ini lebih parah. Dia sampai melakukan hubungan badan, yang dimana dalam konteks bab 6 kita juga ada yang namanya zina. Zina juga bukan tentang pegangan tangan ataupun kayak berdekatan saja, tapi bisa sampai melakukan hubungan suami istri, yang dimana hal tersebut padahal sangat-sangat merugikan bagi kaum perempuan, dimana seharusnya perempuan memiliki harga diri yang lebih tinggi daripada laki-laki, tapi secara gampangan dia mau melakukan hubungan suami istri dengan seorang pria atau laki-laki yang notabene bukanlah seorang suaminya atau mahramnya, dan orang tua mereka pasti belum tentu tahu tentang hal ini. Selain itu juga biasanya hal pacaran ini dan hubungan suami istri ini marak di kota. Bukan berarti saya memojokkan daerah kota, bukan. Tapi ini mereka ya secara faktanya kan sudah banyak yang sudah melakukan hal seperti ini di kota-kota. Di kampung-kampung juga pasti ada hal seperti ini. Dan yang jelas hubungan seperti ini akan berdampak bagi kehidupan mereka, yang dimana karir mereka bisa saja anjlok ataupun tidak bisa mencapai impian mereka yang dulu mereka impikan, serta mereka tidak
tidak mengetahui apakah mereka ini menjadi beban orang tua atau tidak. Yang dimana kita tahu kan 2025 ini susu atau bahan-bahan bayi itu kan harganya bukan 60 atau 50 ribu, pastinya 300 ke atas. Itu akan membebankan orang tua mereka, yang dimana mereka ini kan sudah melakukan hubungan suami istri namun belum bekerja. Itu yang sangat merugikan orang tua mereka. Bisa saja mereka dibilang kayak hama negara atau apa, ya bisa seperti itu. Namun di sisi lain kita juga harus prihatin dengan hubungan seperti ini. Ini marak dikarenakan hubungan, ya bukan hubungan sih lebih tepatnya, karena pengaruh-pengaruh media sosial. Jadi kita sebagai anak muda yang masih belum kena hal-hal seperti ini, kita harus benar-benar bisa mengupgrade diri kita. Harus bisa mengupgrade sampai orang tua kita tidak merasa rugi melahirkan kita. Bisa saja mereka ini yang sudah melakukan hal tersebut, orang tuanya merasa rugi. Itu yang benar-benar bikin sakit hati orang tua. Selain itu, hal itu juga bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke bab 7. Mencintai Allah dengan khauf, roja, dan tawakal. Ada 3 sikap utama yang menunjukkan cinta kita kepada Allah. Khauf berarti takut kepada Allah, bukan karena Allah menakutkan, tapi karena kita sadar akan kekuasaannya dan takut melakukan dosa. Roja artinya berharap pada rahmat dan ampunannya. Sekalipun kita berdoa, jangan putus asa, Allah Maha mengampuni. Dan tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha, misalnya kita belajar sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan yakin. Dengan 3 sikap ini, hidup kita lebih tenang, penuh harap, dan dekat dengan Allah. Nah, jadi kita ambil satu contoh aja kayak tawakal ini. Tawakal ini kan berserah diri kepada Allah. Jadi saya akan mengambil perumpamaan dari seorang mahasiswa ataupun pelajar. Mahasiswa ini bersungguh-sungguh belajar tanpa menggunakan contekan apapun, padahal nanti di sekolah dia itu bakal menggunakan HP. Dia benar-benar belajar tentang dia tidak paham ataupun paham, itu urusan belakang. Yang penting dia itu belajar, yang dimana itu juga salah satu dari sikap tawakal. Karena dia sudah benar-benar pasrah akan belajarnya ini, kemungkinan besar dia juga akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 3 sikap ini, yang dalam kalimat hidup kita lebih tenang, penuh harap, dan dekat dengan Allah, ini kita tidak akan memikirkan suatu masalah ataupun hal-hal lain yang bikin kita overthinking dalam bahasanya anak-anak sekarang ya. Oke, kita lanjut ke bab 8 ya. Nah, jadi bab 8 ini membahas tentang akhlak mazmumah dan mahmudah. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela seperti ghadab, pemarah, yang dimana ada 2 jenis, yaitu ifrat dan tafrit. Dan ada juga hasad, iri, dengki, tamak, serakah, riya, pamer amal atau pamer sesuatu. Intinya itu seperti sombong lah. Ya kita pamer sudah pasti itu sombong lah. Ya logikanya seperti itu. Dan itu ada hadisnya juga. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tapi yang bisa menahan amarah atau marah. Ini menunjukkan bahwa menahan emosi adalah akhlak mulia. Sebaliknya, akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji seperti sabar, jujur, rendah hati, dan pemberani dalam kebenaran. Kalian pasti sudah paham lah tentang sabar, jujur, rendah hati, dan pemberani dalam kebenaran. Kalau kalian
rendah hati adalah sikap dimana kita tidak melebihkan diri, kita tidak menyombongkan diri, dan kita tidak merasa paling wah gitu ataupun merasa paling pintar. Intinya kita itu berusaha untuk tidak mencolok. Oke, kita lanjut ya. Ifrat dan tafrit. Ifrat adalah sifat ceroboh ataupun juga sifat nekat dan berlebihan. Contohnya marah sampai benar-benar marah dan tidak terkendali dan mengakibatkan baku hantam, atau sifat yang terlalu nekat yang akan menghasilkan sebuah musibah bagi diri. Nah, nekat yang dimaksud ini adalah nekat di luar batas kita. Kita harus paham tentang batas diri kita. Ya mungkin ada yang bilang kita itu harus di luar batas manusia atau bla 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 gitu. Ya itu memang bisa, tapi itu nilainya 50/50. Belum tentu kita benar-benar bisa. Kalaupun kita berhasil, itu hal yang menakjubkan. Tapi kalaupun kita tidak berhasil, itu benar-benar akan merugikan diri kita. Intinya kita jangan sampai memaksakan atau mengoverkan diri kita. Kita harus benar-benar tahu porsi untuk diri kita. Kita lanjut ke tafrid. Tafrid adalah sifat yang meremehkan. Selain remeh, itu juga bisa menjadi sifat yang kurang peduli serta kurang. Selain itu juga lalai termasuk sifat tafrid, seperti lalai dalam ibadah dan tidak peduli saat melihat kemungkaran padahal sama muslim, padahal kita diajarkan untuk mencegahnya. Ya, kita punya banyak yang namanya kesalahan sebagai manusia, tapi setidaknya kita harus tahu kesalahan kita itu sebanyak apa. Dan sifat tafrid ini benar-benar ada di kehidupan kita. Contohnya itu sifat remeh. Kita itu kayak meremehkan seseorang ataupun meremehkan diri kita, itu juga bisa saja dari salah satu sifat tafrid. Selain itu, untuk lalai, ya kita tahulah manusia memang banyak kesalahannya, dan lalai pun tidak akan jauh-jauh dari diri kita lah. Tapi apakah kita tidak bisa memperbaiki hal lalai ini? Bisa, dengan cara kita itu benar-benar menggunakan pikiran kita, benar-benar sadar akan keadaan kita, benar-benar introspeksi diri akan diri kita. Kita itu sebagai manusia, dosa kita itu sebanyak apa? Apakah kita itu benar-benar layak jika kita seumpama tiba-tiba mati masuk surga? Itu kan belum tentu. Jadi dalam materi ini kita benar-benar harus bisa mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dari banyaknya kesalahan diri kita, banyaknya hal-hal yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Ini dia adalah penutupan. Dari 3 bab ini kita belajar bahwa menjaga pergaulan, mencintai Allah, dan menghias diri dengan akhlak baik adalah bekal penting untuk menjadi generasi yang unggul dan bermartabat. Semoga kita bisa mengamalkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain itu saya juga punya tambahan. Kita sebagai generasi yang saat ini atau notabene generasi emas, kita tuh benar-benar harus bisa mengupgrade diri kita, karena di lain itu juga hal negatif itu semakin marak dan semakin gampang kita temui. Contohnya itu zina tadi. Kita tuh benar-benar harus bisa yang namanya
menahan diri akan zina ini ataupun godaan ini, serta sikap lalai dan lain sebagainya. Inti dari materi ini juga adalah kita benar-benar harus tahu kesalahan kita itu apa, dan kita harus benar-benar mengintrospeksi diri. Jangan mengintrospeksi diri orang lain dulu. Kita mengintrospeksi orang itu belum tentu kita benar menilai orangnya. Tapi nilai dulu diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah benar dari orang lain? Kalaupun kita belum benar tapi kita bisa menilai orang lain, itu pasti salah penilaiannya. Karena apa? Karena kita tiba-tiba menilai orang lain tanpa menilai diri kita sendiri. Dan juga ada satu lagi yang benar-benar terakhir. Saya berharap untuk generasi kita selanjutnya ini, kita benar-benar bisa yang namanya mengingat semua kesalahan kita dan mulai memperbaiki diri, mengupgrade diri, mencari cita-cita yang benar untuk diri kita. Itu pasti akan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan diri kita juga. Kita akan bakal melihat ke belakang seberapa parah perjuangan kita untuk mencapai cita-cita ini. Dan ya, cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya bicarakan.